Oke, selanjutnya aku bakal buka sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung chat aja di Zoom grup chat ini, izin bertanya. Nanti ketika dipersilahkan, teman-teman bisa menghidupkan suaranya dan videonya untuk bertanya. Ini di urutan pertama udah ada Kak Risna. Nah, ini Kak Risna ini sepertinya ingin membagi keluh kesahnya nih. Kak Risna sepertinya ingin tanya-tanya juga ke kakak narasumber. Kak Risna dipersilakan untuk bertanya ataupun berdiskusi. Silakan menyalakan suaranya dan videonya. Iya, selamat malam kakak semua. Perkenalkan saya Malam. Risna. Ya, maaf sebelumnya ini kan saya nggak bisa buka kameranya karena lagi nggak bagus kameranya. Nggak apa-apa, Kak. Nah ini mungkin yang tadi saya di chat. Nah tadi kan Kak Charlie tanya suka matematika atau akuntansi. Kalau saya sendiri lebih suka akuntansi dibanding matematika. Nah, terus untuk pertanyaannya, mungkin untuk kakak sekalian, maaf sebelumnya mungkin pertanyaan agak banyak, ada 3. Yang pertama, awal kakak sekalian tuh lulus kan langsung apply CV ke perusahaan. Kira-kira kakak tahu nggak sih yang buat perusahaan mau menerima kakak yang notabene bukan lulusan, misal bukan lulusan ekonomi atau lulusan akuntansi, itu tahu nggak sih kak? Terus seperti kakak sendiri, misal diterimanya di bagian HRD. Nanti sewaktu kakak masuk itu kan belum punya ilmu apa-apa. Itu berarti kakak nanti di dalam itu langsung dapat pelatihan atau kakak belajar sendiri atau bagaimana? Terus yang terakhir, sebelumnya saya ada keinginan untuk lanjut S2, cuman orang tua menyarankan untuk kerja dahulu. Tapi saya mikir kalau misalnya kerja dulu saya nggak punya ilmu tentang ekonominya sendiri, kayaknya agak gimana gitu. Jadi saya pengennya S2 dulu. Jadi saya meminta pendapat kakak sekalian, apakah lebih baik kerja dulu atau uh, lanjut kuliah S2 baru nanti apply pekerjaan gitu kak. Terima kasih kak, mungkin itu pertanyaannya. Oke, Kak. Agak kecepatan atau gimana ya kak? Jelas nggak ya? Bisa ditangkap kok, bisa ditangkap. Oke, makasih kak. Iya, mungkin dari Kak Osin, Kak Helen, Ya. ataupun Kak Charlie mau menjawab? Charlie dulu, Charlie. Soalnya Oh Charlie ya, kan dia udah punya pengalaman di bidang ekonomi ya. Kamu juga ya sih. hukum bisnis. Oke. Jadi yang pertama untuk jawab, thank you ya untuk pertanyaannya ya sama Mbak Arisna ya. Jadi yang bisa saya sampaikan ya dari pengalaman dan juga dari obrolan dengan teman-teman, kalau kita mau melamar, yang pertama kita harus tahu spesifikasi syarat-syarat atau requirement yang diminta oleh tempat yang akan mau kita lamar. Artinya jangan kita buat harus berpikir lebih efektif dan cerdik gitu ya. Jangan sampai waktu itu saya punya teman gitu ya. Dia punya katakan dia 50 CV. Semua dia apply. Padahal perusahaan yang dia kirim CV-nya belum tentu butuh sesuai requirement yang dia punya gitu loh. Sesuai katakan dia butuh hukum, padahal sebenarnya perusahaan itu nggak butuh hukum. Yang pertama kita harus tahu, supaya kita harus cerdas, kita harus tahu syarat apa sih yang diminta perusahaan tersebut. Jangan sampai CV kita itu hanya menjadi bungkus gorengan di perusahaan mereka. Atau katakan sekarang dibuang, di spam atau di trash di emailnya gitu ya. Kita harus tahu di situ. Yang kedua kita harus tahu mau kemana kita tujuan kita ke depan. Kadang-kala kan hidup ini ya, kalau kita katakan ada orang yang idealis dengan bidang hukum gitu ya. Ada orang yang mengatakan dari keluarga menengah ke bawah. Seperti saya katakan seperti itu, waktu itu kan saya anak pertama. Saya kalau misalkan mengikuti dari bawah, di lawyer gitu ya, saya mau terima gaji 2 juta, sebenarnya saya bisa tetap di law firm waktu itu. Kalau gajinya di bawah 3,5 juta. Karena standar hidup saya waktu 2011 itu, hidup di Jakarta itu 3,5 juta.
Itu standar saya, karena saya harus punya standar. Iya. Jangan sampai nanti teman-teman ditanya. Kadang-kala kan ada aja HRD yang iseng nanya, tahu nggak? Mm-mm. Offering gitu ya. Mm-mm. Kamu mau dikasih gaji berapa sih? Kalau zaman sekarang, jangan sampai kita mengatakan terserah bapak ibu lah gitu. Jangan, no, big no. Kita harus mulai sekarang harus tahu value kita, nilai kita. Tapi jangan over juga, over confidence. Katakan nih, kita masih baru, tahu-tahu kita minta gaji 10 juta, katakan seperti itu, ya jangan juga. Tapi kita harus takar. Kualifikasi kita berapa gitu loh. Kalau zaman sekarang kan, masuk itu rata-rata di BUMN ya 7 juta. Kualifikasikan dirimu ya, kamu sanggup nggak kualifikasi dirimu sebesar itu. Itu step yang kedua. Itu. Kemudian, kemudian perihal apakah sambungan yang kedua itu, apakah mindset kita itu mau tetap di bidang hukum? Katakanlah kamu nggak ada kepikiran untuk menabung uang gitu ya, menabung uang ya, kamu bisa tetap di bidang hukum, struggling dulu di awal gitu. Kamu dengan gaji terima kecil, pasti nanti kamu yakin itu ke depannya lebih bagus, ya kenapa enggak gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu ya dari keluarga sederhana, kamu punya prioritas untuk membantu orang tua, ternyata ada pilihan yang berbeda dalam hidupmu. Nah, di situ kita dibutuhkan bijaksana gitu loh. Kita butuh bijaksana, saya mau tetap dengan konsekuensi, ya saya tetap di bidang hukum dengan konsekuensi dalam sekian waktu, saya belum tentu dapat bisa menabung dengan hasil jerih payah saya, bisa sukses, bisa enggak di tempat itu, atau yang kedua, ada yang lebih baik di depan, tapi agak berbeda dengan bidang hukum. Nah, itu seperti itu yang waktu itu saya alami. Saya mengambil pilihan, oke, karena saya butuh uang, saya realistis, dan ada opportunity, ya udah, saya ngambil masuk di bank. Seperti itu. Dan puji syukur ternyata harapan saya itu sesuai dengan yang terjadi gitu loh. Dalam waktu 5 tahun saya harus bisa seperti ini ya. Puji syukur ternyata bisa gitu loh. Iya. Selalu ada hikmah gitu loh. Betul. Kita memilih sesuai bidang kita atau enggak, seperti itu. Oke. Terus yang ketiga, nah balik lagi, saya sekarang kan baru mau S2 setelah 7 tahun. Pertanyaannya buat teman-teman itu lagi, teman-teman mau S2 itu membebani keluarga, orang tua atau tidak? Itu pilihan hidup juga. Kalau saya, cukup S1, orang tua saya membiayai saya itu S1. S2 harus biaya saya sendiri. Nah, tapi nggak tahu ya, kondisi hidup seseorang kan beda. Ada orang itu ya memang, ya orang tuanya sanggup, kenapa enggak gitu S2. Itu pilihan hidup saja, nggak ada salah benarnya di situ. Terus kemudian yang bisa saya sampaikan, tujuanmu kamu ngambil S2 itu apa? Jangan sampai kita terjebak, oh karena saya masih nganggur, saya S2 dulu deh. Itu nggak ada salah benarnya juga, tapi kita buang-buang waktu juga gitu loh. Betul. Nah, pilihan hidup lagi seperti itu. Kita dipaksa harus lebih wise. Di era sekarang ini bukan orang siapa yang lebih pintar dalam arti kata memiliki banyak pengetahuan, bukan. Tapi siapa manusia yang menjadi wise. Ya, balik lagi, kalau anak hukum kita ya dimanapun, di perbankan atau di bidang lain, dimanapun itunya, ya kita bukan mengharapkan hafalan lagi. Karena semuanya kan sudah ada di internet. Betul. Yang kita butuhkan itu kan wise, bijaksana dalam memutuskan berbagai hal dalam hidup kita gitu loh. Ngambil keputusan-keputusan hidup, baik itu di pekerjaan kita, mungkin tadi seperti Osin ceritakan dari perbankan banting setir menjadi pengusaha. Dia pasti nggak banyak tahu tentang pengusaha, tapi dia ngambil bijaksananya di situ, seperti itu ya. Dan saya pun berusaha seperti itu gitu loh. Nah itu, tujuan kita S2 itu apa? Nah yang berikutnya, yang terakhir yang bisa saya sampaikan buat Mbak Rina, jangan sampai kita ngambil S2 hukum, S1 hukum, kita belum kerja, langsung ngambil S2 ekonomi, ya pastinya spesifikasinya kan manajemen, MM. Ya ngapain gitu loh. Lain cerita kalau misalkan kita itu sudah kerja di perbankan, ya udah kita fokus untuk menjadi di bidang perbankan, manajemen, manajerial, ya udah, kamu ngambil manajemen, nggak masalah. Tapi kalau misalkan kita masih belum mendapatkan pekerjaan, masih mencari, tetapi kita langsung ngambil S2 di ekonomi, menurut saya sih ya jujur saja itu saya anggap itu blunder gitu loh. Kita buang waktu 2 tahun sampai 3 tahun. Mungkin yang gitu dari saya, atau tambahan dari Mbak Osin sama Mbak Ellen. Mbak Helen, monggo.
Helen? Ya, Ya. mungkin aku mau bilang sih, aku setuju juga dengan apa yang disampaikan oleh Bang Charlie. Pada intinya bahwa kalau misalkan, aku ngomong berbicara dengan sisi yang kita fresh graduate ya. Kalau misal kita fresh graduate dan kita punya dua pilihan antara kita lanjut S2 ataupun kerja dulu, itu sebenarnya tergantung dengan pilihan kamu sendiri. Jadi, lihat prioritas di dalam hidup kamu tuh apa. Kalau misalkan prioritas hidupmu adalah kamu misalnya membantu orang tuamu untuk menyekolahkan adik, ya udah fokus dulu bekerja. Tapi kalau misalkan prioritas kamu itu bukan itu, misalnya orang tua kamu mampu menyekolahkan kamu untuk S2 lagi, ya udah lanjut aja, ambil lagi aja. Ikuti kata hatimu, ikuti apa yang menjadi passion kamu. Nanti kamu akan menemukan di mana sih pekerjaan yang sesuai dengan diri kamu sendiri gitu. Jadi itu balik lagi kepada pilihan hidup gitu. Balik lagi ke pilihan hidup ya, Kak. Kalau dari Kalsin sendiri gimana, Kak? Kalau dari sebenarnya sih semua udah dijawab sih sama Charlie, sama Helen. Kalau misalnya ini kan ada 3 pertanyaan, CV tadi udah dijawab, habis itu ada pelatihan saat masuk ya. Kalau misal ternyata kita bekerja terus itu jauh daripada latar belakang pengalaman yang kita pernah dapat, itu biasanya ada yang namanya masa probation dulu. Jadi kalau misalnya dalam hal pekerjaan itu di saat kita masuk kita akan diberi perkenalan dulu sama bos-bos kita, kantor kita untuk bisa menyesuaikan pengalaman kita sama tempat kerja itu. Itu ada yang namanya masa probation atau masa percobaan. Di situ kamu biasanya akan di-mentorin sama section head kamu atau teman-teman kamu, rekan-rekan kamu di sana, sehingga kamu juga nggak akan bingung kayak kamu masuk kolam nggak bisa berenang gitu. Itu pasti nanti akan diajarin dulu, didampingin dulu, itu biasanya sekitar 3 bulan. Kalau misalnya ternyata 3 bulan itu memang masih belum capable, itu akan diperpanjang sampai sekitar 6 bulan. Kurang lebih kayak gitu, baru nanti dari situ akan dilihat atau dinilai sama perusahaan apakah memang kamu mampu atau tidak. Tapi di saat itu bukannya kamu jadi malah kayak minder atau jadi kamu merasa tidak mampu, itu tuh di situ tuh waktu kamu belajar dan itu membuat kamu bisa jauh lebih hebat daripada kamu merasa bahwa kamu kecil gitu. Setiap pekerjaan itu nggak mungkin kalau langsung kita dilepas sendiri. Aku 3 kali pengalaman kerja mulai dari legal staff, aku ada bos aku yang baik, terus habis itu di HRD personalia aku juga punya partner, temanku yang juga di bagian HRD personalia, kita tandem, dia ngajarin aku, terus ada bos aku juga yang dampingin. Terus kalau misalnya di ODP LPP itu kan dikasih namanya klasikal, dikasih on the job training, baru kita bisa ditempatkan di satu posisi yang sesuai atau fit sama kemampuan kita. Kalau misalnya itu pertanyaan kedua tentang pelatihan ya, kalau misalnya tentang S2 atau kerja dulu, kalau aku sih prefer kerja dulu. Karena kalau misalnya dibilang S2 itu mahal, itu minimal sekitar di atas 7 atau 10 juta. Terus kalau misalnya kita kerja dulu, biasanya kan kita jadi tahu arah mana yang mau kita ambil untuk kita lebih mendalam terkait pekerjaan kita dan ilmu yang mau kita tambah. Jadi kalau aku sih prefer kerja dulu baru lanjut S2 gitu. Oke. Itu Gitu ya. dan makasih pertanyaannya Mbak Risna ya. Terima kasih. Terima kasih Kak semua. Iya. Langsung aja ke pertanyaan yang selanjutnya. Itu ada dari Kak Kori Karsan Safitri. Silakan Kak Kori Karsan, dipersilahkan untuk menyalakan mikrofon dan videonya. Baik, sebelumnya saya berterima kasih dan mohon maaf saya nggak nyalain kameranya soalnya saya di tempat yang nggak enak banget gitu. Langsung saja saya ingin bertanya kepada pemateri, bagaimana caranya kakak-kakak dalam menghadapi dunia karir yang notabene alumni dari Fakultas Hukum hingga memilih banting setir. Itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih Kak pertanyaannya. Silakan dari Kak Osin atau Kak Charlie atau Kak Helen mau menjawab terlebih dahulu. Helen boleh Helen. Banting setir di dunia karir. Halo? Sorry, tadi aku kurang begitu nangkep. Gimana tadi? Maaf. Ya, Kak. Bisa diulang pertanyaannya, Kak? Maksudnya, ya. Sorry ya. Ya, Kak. Pertanyaan saya, bagaimanakah cara kakak-kakak dalam menghadapi dunia karir
yang notabene alumni dari Fakultas Hukum hingga memilih banting setir. Kedengaran Kalau nggak, Kak? udah kedengaran. Kalau cara menghadapi itu maksudnya dalam arti tanggung jawab yang sekarang kali ya, pekerjaan yang berbeda dengan pekerjaan sebelumnya. Kalau dari sisi aku sih, aku melihatnya itu sebagai sebuah tantangan. Nah, kalau kita sudah melihatnya dari sisi yang positif, dari sisi yang, oh ini tantangan buat aku nih, berarti artinya aku harus bisa menyelesaikan tantangan itu gitu. Kalau dari aku sih cara menghadapinya itu seperti itu. Jadi mulai dari keyakinan diri sendiri dulu bahwa aku bisa berhasil, aku bisa sukses dengan apa yang aku pilih saat ini. Begitu, simple sih. Dari Kak Osin atau Kak Charlie mungkin ada tambahan? Dari Osin nggak apa-apa? Ya, oke. Dari aku dulu ya. Tadi kan kalau misalnya apa pertanyaannya Mbak Kori, bagaimana cara kita survive dalam hal dunia karir yang ternyata bukan jalan sesuai sama fakultas hukum yang kita pernah ambil. Kalau aku jadi ingat pengalaman kerja aku sebagai seorang relationship manager di ODP LPPI, di mana itu juga hampir jauh dari urusan-urusan hukum, legal, dan lain-lain. Dan aku harus belajar lagi tentang bagaimana mempersuade customer, bagaimana menawarkan produk atau jasa, dan lain-lain. Sebenarnya sih itu hal yang bukan suatu yang sulit, karena kita kan punya kemampuan. Kita sampai saat ini nih, kita bisa ada di sini bareng-bareng itu karena kita belajar untuk cari tahu gimana perkembangan, gimana teknologi, dan segala macam. Dan termasuk kalau misalnya ternyata kita banting setir dari hal-hal dari konsep atau latar belakang keilmuan kita, sebenarnya tinggal kita sendiri yakin sama diri kita bahwa kita bisa, karena kita belajar, bukan karena kita tidak bisa, karena kita tidak mau. Jadi kalau misalnya kita mau belajar, kita pasti akan banyak menyerap hal-hal yang menjadi suatu hal baru buat kita. Gitu, sebenarnya sih gak susah, tapi pasti yakinkan sama diri kamu kalau kamu tuh bisa untuk mempelajari suatu hal baru di luar kemampuan atau latar belakang pendidikan yang pernah kamu ambil. Gitu, Kori. Kalau dari Kak Charlie mungkin? Mungkin sedikit aku tambahin ya. Dari yang disampaikan Osin sama Helen tadi, gini, percayalah bidang hukum itu pasti nanti teman-teman, even itu teman-teman nggak ada berkaitan pekerjaannya dengan hukum, pasti pengalaman hukum teman-teman itu pasti akan kepake. Karena apa? Seperti yang diulang teman itu tadi ya, hukum itu tiap sendi-sendi kehidupan kita pasti ada. Contoh di bidang hukum ya, di bidang perbankan, saya sampai sekarang pun, bahkan tadi saya waktu pelatihan itu, saya tanya sama salah satu pengajarnya gitu ya, kebetulan dari 32 orang itu, saya sendiri yang anak hukum. Kebetulan itu berbicara mengenai fidusia. Mungkin teman-teman sudah hatam ya dengan fidusia ya. Bayangin aja, saya sudah hampir 8 tahun kerja di bidang perbankan, dan yang tidak tiap hari itu berkaitan dengan bagian legal di perbankan. Saya juga mempelajari yang namanya perikatan, ya kan? Saya belajar mengenai yang namanya itu surat kuasa, saya berbicara mengenai itu atau berkaitan mengenai fidusia seperti itu. Dan bagaimana sih azas-azas supaya suatu perikatan itu sah atau seperti itu. Nah, jadi percayalah bidang hukum itu tetap ada dimanapun kita. Tapi walaupun memang tidak setiap saat ilmu hukum kita itu kita pakai, tapi nanti di titik-titik tertentu atau di kesempatan tertentu, pasti ilmu-ilmu hukum yang kita pelajari selama kuliah itu pasti akan kepake. Mungkin itu yang bisa aku tambahin ya. Thank you. Oke, Kak Charlie. Terima kasih atas jawabannya. Dari Kak Osin dan Kak Helen juga terima kasih atas jawabannya. Dikarenakan waktu menunjukkan pukul 20:08, sementara acara kita sampai pada 20:15, maka dan sepertinya masih banyak sekali pertanyaan yang ingin ditanyakan dari partisipan kita ke kakak narasumber. Kira-kira kakak-kakak mau nggak Kak kasih tambahan waktu nih Kak buat partisipannya nih? Kayaknya antusias banget nih Kak pengen tanya Kak. Boleh. Lanjut. Kalau dari saya oke sih. Tapi gini aja, kalau bisa ya masukkan Mbak Dewi.
Kalau Iya. bisa Mbak Dewi aja dulu yang baca di chat. Oke, Habis itu oke. nanti kalau misalkan dari jawaban atas pertanyaan itu teman-teman nanti pesertanya ada yang mau bertanya lagi bisa langsung speak up gitu loh. Gimana? Jadi nanti biar langsung Mbak Dewi yang baca. Jadi nanti kita bertiga nanti mungkin siapa yang akan menjawab seperti itu. Gimana? Oke, Kak Charlie. Kali ya. Siap. Oke. Oke. Aku langsung bacain aja nih pertanyaan selanjutnya dari Kak Reza Ajeng Febiani. Saya Feby, mahasiswi ilmu hukum semester 2 di salah satu universitas swasta di Jogja. Nah, saya ingin bertanya kepada para narasumber, pernah nggak sih terbersit untuk bentuk law firm atau konsultan hukum sendiri? Soalnya kan rata-rata mahasiswa hukum mau setelah lulus gambarannya kerja di bidang hukum tentunya. Seperti itu. Mungkin bisa aku jawab dikit ya. Iya, boleh. Boleh, Kak. Teman salah satu peserta juga sih udah dijawab tuh, Mas Alamsyah ya sebenarnya secara gambar sambil lucu juga sih jawab itu tadi sih. Sebenarnya sih apa ya? Buat kantor hukum itu gampang susah kalau kata teman. Gampang itu ya gampang aja buat kantor hukum. Tapi yang susahnya itu bukan seberapa pintar kita, tapi bagaimana kita punya klien gitu loh. Kita punya klien itu mau menggunakan jasa kita. Itu kalau cerita-cerita saya dengan teman-teman yang di umur 30, ada teman saya tuh dulu kerja di law firm yang terkenal juga, mereka sekarang sudah buka kantor hukum sendiri. Dan itu pun mereka pun struggling di situ. Artinya apa? Nggak semudah yang kita, atau yang segampang yang kita bayangkan di dalam perjalanan kantor hukum. Jadi ya dengan sama dengan yang dijawab yang di bawah itu intinya kita ikut menjadi lawyer di law firm besar dulu. Kita ya katakan nih kamu harus punya target sampai di umur 30 atau umur 35 kamu bekerja di tempat orang. Apakah di umur 35 kamu mau berani membuka kantor hukum sendiri atau banting setir ke bidang yang lainnya, itu terserah buat teman-teman sendiri gitu loh. Tapi artinya setiap keputusan dalam hidup itu harus dipertimbangkan secara bijak dan matang. Dan harus ada perhitungannya. Terima kasih. Oke. Kalau dari Kalsin sama Kak Helen? Kalau dari aku ya, kalau misalnya kita berpikir untuk membuka kantor hukum, itu kan sebenarnya kita sama kayak menawarkan jasa. Jadi kita kayak menjual jasa kita untuk bisa diterima sama klien. Dan itu memang butuh yang namanya pengalaman dulu. Misalnya kita magang dulu di kantor law firm, terus habis itu kita bekerja sebagai junior legal, junior lawyer, dan segala macam. Baru nanti kita, benar kata Charlie, memutuskan untuk apakah kita mau membuka kantor sendiri dan gimana prosesnya. Dan itu juga bukan suatu hal yang pendek, jadi butuh waktu panjang, dan juga kita butuh pertimbangan apakah di posisi di lokasi itu, atau memang kita juga sudah punya cukup kepercayaan orang lain untuk bisa menjadi seorang lawyer bagi klien-klien yang mau memakai jasa kita sebagai lawyers mereka gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Cuma kalau dari aku sendiri pernah berpikir untuk membuka kantor law firm itu mungkin bukan salah satu pilihanku, karena memang aku lebih ke kayak legal staff gitu. Mungkin kalau Helen pernah berpikir untuk buka law firm sendiri? Kalau aku pribadi sih belum pernah berpikir untuk bikin law firm, karena kan tentu untuk menjadi di titik itu kan perlu perjalanan yang panjang. Kalau aku sama kayak Kak Osin juga, gimana aku bisa coba bekerja dulu aja deh di sebuah perusahaan gitu kan. Kalau kakak kan, Kak Osin itu kan jadi legal. Kalau aku lebih berpikir ke bagaimana aku jadi marketing aja begitu. Karena aku lebih melihat passion aku sendiri. Karena ternyata ketika aku kuliah di Fakultas Hukum, saat aku semester 7 itu aku sudah tertarik menjadi marketing di Untar gitu. Aku pernah bekerja di admisi Untar, magang. Terus aku juga jadi marketing. Dari situ aku udah mulai kayak tertarik di situ gitu sih. Dengan sendirinya menemukan apa yang aku suka. Seperti itu. Jadi aku belum pernah berpikir, oh aku pengen bikin kantor, belum pernah terpikir seperti itu sih. Ini juga tadi udah dibantu jawab sama Muhammad Yakub ya. Izin menjawab sebagai peserta, kalau kata para advokat senior jangan langsung ke kantor, lebih baik ikut kantor orang gitu, benar kok. Jadi kita memang menggali kemampuan dulu, menggali skill dulu. Jadi kita jadi junior legal, junior lawyer dulu, baru kita memutuskan apakah mau buka kantor atau gimana gitu. Ini benar. Terima kasih ya udah menjawab.
Mas Muhammad Yakub. Oke, Nambah satu lagi ya. Ya, Nambah satu lagi. silakan Kak. Takutnya kelupaan gitu loh. Mm-mm. Jadi jangan salah loh, pengalamannya dari teman-teman yang saya lihat ya, bahkan nanti saya sampaikan nanti saya sendiri gitu. Mm-mm. Ada tuh teman saya ya, dia itu sudah kerja di law firm yang kita katakanlah standarnya itu menengah ke atas gitu ya. Oke. Dia udah law firm bagus ya. Setelah 5 tahun dia bekerja, tahu nggak teman-teman? Akhirnya dia nggak kerja di law firm gitu loh. Dan mungkin teman-teman tanya ke saya mau selamanya kerja di perbankan nggak? Nggak tentu juga. Bisa iya, bisa nggak. Artinya apa? Ya kita kan dalam hidup kan berproses gitu loh. Betul. Yang penting sih kita harus punya purpose gitu, tujuan, goal dalam hidup kita itu mau apa. Apakah teman-teman mau hanya sekedar ingin jadi kaya, atau punya rumah, punya mobil mewah, ya itu pilihan hidup, seperti itu ya. Nah. Oke Kak Charlie. Dari Kak Feby ada tanggapan mungkin? Atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi mendengar jawaban-jawaban dari Kak Osin, Kak Helen, sama Kak Charlie? Gimana Kak Feby? Kak, cukup. Oke. Selanjutnya ke pertanyaannya Kak Syahrul Ramadan. Perkenalkan, saya Syahrul dari salah satu instansi di Makassar. Izin bertanya, jika sarjana lulusan hukum tidak bekerja di bidang hukum karena gaji yang ditawarkan pas-pasan, tetapi ada tunjangan pensiun, atau sebagai pengusaha dengan gaji lumayan tetapi tidak ada tunjangan pensiun, menurut Anda manakah yang lebih ideal di antara keduanya? Dari perspektif kakak-kakak narasumber nih, ditanya nih, gimana? Mungkin dari saya dulu ya. Silakan Kak. Ini nanti mungkin teman-teman di sini pasti nanti akan belajar yang namanya filsafat ya. Tiap universitas kan pasti beda-beda yang berbicara filsafat gitu ya, atau sosiologi ya. Tapi kalau pertanyaan ini sih bagus sih sebenarnya. Tapi bagusnya itu tapi membatasi gitu loh. Nah kalau dibilang ideal mana, kembali lagi timbangan seseorang mengatakan itu ideal apa gitu loh. Buat saya ideal A atau B, bisa A bisa B. Timbangan saya itu belum tentu pas untuk orang gitu loh. Jadi kalau dikatakan kalau mengatakan saya yang A atau B gitu loh, ya itu buang-buang waktu saya katakan itu yang A atau B. Jangan sampai saya katakan A, atau teman percaya sama saya, atau itu bukan destiny atau perjalanan hidup seseorang ya, jangan gitu loh. Jadi ini nggak bisa pertanyaan yang filosofis tapi tidak bisa dijawab untuk menjadi tolak ukur kepada buat orang-orang yang lain gitu loh. Yang pasti ya, kalau bisa aku tambahin sedikit lagi ya, dalam hidup itu destinimu apa gitu loh. Mungkin kata-katakan kamu goalmu di sana. Kalau kamu nggak bisa lurus, setidaknya kamu bisa ke kiri ke kanan, tetap jangan sampai lewat atau tidak mengarah ke goalmu gitu loh. Nah, tujuan dalam hidup kita itu apa? Itu yang paling utama. Makanya saya sampaikan tadi, apakah tujuan hidup kita hanya untuk uang, punya harta yang banyak, ingin membantu orang, ingin bersumbangsi dalam bagian sisi hukum di Indonesia atau di daerah kita, itu pun nggak menjadi masalah. Itu kembali ke prinsip hidup dan tujuan hidup kita masing-masing. Gitu. Mungkin dari Osin atau Mbak Helen ada yang mungkin tambahin kali? Kalau aku sebagai pengusaha ya, kalau dari pengalaman yang aku jalankan sendiri, sebagai pengusaha itu memang kita fluktuatif, kadang naik, kadang turun, kadang pas lagi rame, biasanya kalau misalnya rame itu di waktu-waktu kayak lebaran, kayak segala macam, akhir tahun dan segala macam. Nah itu sebenarnya sebagai seorang pengusaha memang penting untuk punya satu penghasilan tetap, di mana kayak misalnya kita punya pekerjaan tetap yang kemudian bisa kita jadikan pegangan sebagai main bisnis kita sebagai pengusaha. Cuma kalau misalnya ada beberapa orang dia memang ngejar uang atau dia memang suka sama pekerjaannya. Jadi bukan pilihan hidup kita bukan tentang uang atau segala macam, tapi apakah passion kita mau jadi pengusaha atau misalnya passion kita bekerja gitu. Jadi sebenarnya balik lagi, benar kata Charlie, balik lagi ke tujuan hidup kita, goalnya mau apa, dan itu bisa kita kejar, dan fokusnya bukan hanya tentang satu hal, tapi juga macam-macam yang sudah kita tentukan sendiri. Jadi
setiap jalan hidup dan keputusan orang itu tidak akan pernah sama gitu. Betul. Oke. Kak Helen gimana? Oke, kalau tadi dengar pertanyaannya itu kan antara memilih mau jadi pengusaha atau mau jadi karyawan ya pada intinya. Aku jadi teringat satu buku namanya Rich Dad Poor Dad. Aku juga suka buku itu, karangan dari Robert T. Kiyosaki. Jadi pada intinya Robert itu mengajarkan bahwa ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, jangan lupa untuk menciptakan bisnis. Bagaimana bisnis kita itu pada akhirnya bisa menolong kita ketika kita sudah tidak bekerja di perusahaan itu lagi. Gitu. Bagaimana kita menghasilkan uang. Dengan uang yang kita punya, kita menghasilkan uang. Dengan bisnis yang kita punya, kita menghasilkan uang. Tapi pada akhirnya pertanyaan yang paling mendalam adalah, kenapa sih kamu pengen kaya? Apa sih tujuan kamu kaya? Aku juga nggak pengen bilang bahwa jadi pengusaha itu salah, nggak. Ataupun misalnya, jadi karyawan aja seumur hidup. Aku juga nggak mau bilang seperti itu. Pada akhirnya sebenarnya itu kan tujuan hidup kita masing-masing. Kalaupun kita menginginkan kita untuk menjadi pengusaha, misalnya, gue pengen kaya karena gue pengen nolong banyak orang. Itu juga pekerjaan yang mulia, itu juga bagus. Nah, kalaupun misalnya, kayaknya porsiku bukan menjadi pengusaha nih, tapi porsiku adalah menjadi karyawan yang loyal kepada perusahaan, memberikan keuntungan kepada perusahaan, itu juga benar. Jadi, kalau mendengar pertanyaan tadi, aku jadi teringat buku itu. Dan aku sih lebih yang kepada tanya ke diri kita masing-masing, apa sih tujuan hidupmu? Kalau kamu memilih suatu pekerjaan tuh buat apa? Untuk apa? Apakah kamu mau berguna buat orang lain, ataukah kamu hidup untuk dirimu sendiri? Kamu kaya ya buat kamu, buat kesenangan kamu, atau misalnya kamu kaya itu karena kamu ingin menolong banyak orang. Itu juga nggak salah untuk menjadi pengusaha. Jadi sebenarnya itu balik lagi ke diri masing-masing. Apa tujuan hidupmu? Gitu. Makasih. Oke, Kak. Kurang lebih kesimpulannya kita tentuin dulu prinsip hidup kita, tujuan kita itu mau seperti apa, baru kemudian nantinya kita bisa menentukan pilihan kita ya, Kak, ya, mau seperti apa ke depannya, gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Kak Christina Natalia. Ini Kak Christina Natalia ini sempat menanggapi ya, tadi dibilang enak kerja, dapat uang sendiri katanya. Terus mau tanya ke Kak Charlie nih, katanya bagaimana cara bekerja di Bank BNI? Syarat-syarat awal yang harus dikuasai, Kak. Gimana Kak Charlie? Caranya itu ya, yang pertama ikut tes. Mendaftar dulu baru ikut tes, itu pasti gitu ya. Yang pasti sih jadi dimanapun ya, kalau teman-teman kan pasti kan udah generasi milenial ya. Betul. Di kantor saya tuh saya banyak belajar sama yang generasi yang teman-teman ada yang baru tamat kuliah gitu loh. Artinya pola hidup sama mindset teman-teman itu kan sudah berbeda. Kalau bisa sih yang saya pelajari dari mereka itu ya baik buruknya ya. Yang pertama teman-teman itu ketika mau mendaftar atau wawancara di dalam satu perusahaan, kalau bisa teman-teman itu harus berbeda gitu loh. Berbeda bukan dalam hal yang negatif ya, berbeda dalam positif. Teman-teman harus punya nilai plus yang orang lain belum tentu punya gitu. Itu harus. Misalkan seperti itu ya. Teman-teman capable dalam hal bahasa Inggris, confidence gitu loh. Yang ketiga, berpenampilan menarik. Berpenampilan menarik itu artinya apalagi teman-teman yang mau bekerja di perbankan ya. Berpenampilan menarik artinya bukan hanya berbicara mengenai cantik jelek, bukan ya, atau menggunakan pakaian mewah, bukan ya, tapi bagaimana sih kita memiliki pakaian yang semampu kita, tapi kita tetap bisa berpenampilan elegan dengan tampilan secara physically dan behavior kita. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kalau step by step-nya ya ikut tes aja gitu. Oke, langsung aja kalau gitu. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Anis Rifdi Wahyudi. Izin bertanya kakak-kakak perihal bekerja sambil kuliah S2. Ketika lulus S1 nih, kita dapat pekerjaan, katakanlah di perusahaan swasta dan bukan di bidang hukum. Setelah 1 atau 2 tahun kepikiran untuk lanjut kuliah S2 hukum, tapi kita nggak ingin berhenti kerja di perusahaan itu. Gimana, Kak? Untuk melanjutkan keinginan itu, apakah kita mesti mantap S2 dan resign? Apakah memungkinkan perusahaan itu mengizinkan kita untuk kuliah dengan status cuti, dan bila tidak diizinkan cuti gimana? Dan kuliahnya untuk maunya kita itu di universitas negeri. Kalau untuk lanjut S2 itu kan biasanya ada pilihan ya, mau kelas reguler atau kelas karyawan. Kalau memang prioritas kamu itu adalah S2
boleh kamu ambil mungkin yang kelas malamnya. Tapi kalau aku sih bukan tipe orang yang bisa terpecah-pecah pikirannya. Jadi kalau memang aku pengen S2 ya aku fokus S2, aku fokus kuliah. Tapi kalau memang aku pengen fokus kerja ya aku lebih suka fokus di bidang yang satu aja gitu. Nggak suka yang tidak suka yang membuat pikiranku jadi terpecah belah. Karena jadinya tujuan utamanya belum tentu tercapai seutuhnya 100% maksud aku. Jadi mungkin kalau memang kamu tipe orang yang bisa membagi pikiranmu untuk dua hal yang berbeda nggak apa-apa. Tapi kalau aku sih aku tidak memilih yang seperti itu. Paling fokus kerja dulu. Kalau memang nanti mau lanjut S2, ya udah sediakan waktu beberapa tahun gitu. Berarti memilih salah satu ya Kak ya, kalau dari Kak Helen. Dari Kak Osin mungkin? Atau Kak Charlie? Kalau dari aku, biasanya kalau misalnya di kantor itu, kalau dari kantor dia akan menawarkan beasiswa yang biasanya dia bekerja sama-sama, kayak ini loh, beasiswa apa ya, yang kalau misalnya dia kerja sama-sama negara, itu kan kita bisa milih tuh ada tugas belajar atau kita mau cuti ambil kelas karyawan, itu biasanya tergantung dari kebijakan kantor sih, apakah kantor bisa menawarkan itu ngambil kuliah sambil kerja atau kuliah aja boleh dan dapat tunjangan biasanya cuma kayak gaji tetapnya aja. Jadi tergantung sebenarnya kalau kita nanya ini pertanyaan yang ditanyakan sama Mas Anif di Wahyudi itu tergantung situasi kantornya juga. Misalnya kantornya apakah mengizinkan atau tidak. Nah, kalau misalnya ternyata boleh pengen kuliah tapi terus nggak boleh cuti. Nah, itu maunya bagaimana? Apakah kalau misalnya kita mau berhenti kerja, kita sudah menyiapkan anggaran atau dana belum untuk bisa tetap kuliah dengan tepat waktu, terus kita kerja lagi. Kalau menurut aku sih tergantung dari situasi kantornya, gitu. Berarti kondisional ya Kak ya? Kalau dari Kak Charlie mungkin ada tambahan? Mungkin dari saya ya, sedikit ya. Iya. Katakan ada dua sisi ya. Sisi yang pertama itu katakan perusahaan nggak bisa atau kita nggak punya waktu dari perusahaan untuk ngambil kelas reguler atau eksekutif namanya ya. Eksekutif ya. Kalau misalkan Sabtu Minggu ya ada dua pilihan. Bertahan di perusahaan itu tidak ngambil S2 atau ngambil S2 dengan cari pekerjaan lain seperti itu. Atau satu sisi lain, kalau misalkan teman-teman nanti kerja di satu tempat, baik itu BUMN, PNS, ataupun swasta, bisa ditanyakan ke pimpinan di tempat teman-teman nanti bekerja, apakah di perusahaan tersebut ada regulasi memperbolehkan kita mengambil kelas sore ataupun kelas, katakan itu Sabtu Minggu, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman ada waktu dan siap, kenapa enggak kita ngambil yang kuliah sambil bekerja? Kalau memang teman-teman sanggup. Kalau misalkan teman-teman tidak sanggup menyisihkan pikiran ke kuliah dan bekerja, ya harus milih salah satu, bekerja atau kita fokus untuk S2 dulu, seperti itu. Jadi itu pilihan hidup lagi. Baik lagi ke tadi ya Kak ya. Ini pertanyaan terakhir nih. Dari Kak Risna, mau tanya satu lagi dong. Semisal aku masih mencari-cari pekerjaan, seperti yang Kak Charlie tadi katakan, harus isi CV ke suatu perusahaan sesuai skill yang diinginkan. Kira-kira di waktu yang masih mempersiapkan diri sebelum diterima kerja, skill yang perlu dipelajari apa aja sih Kak untuk masuk ke dunia perbankan atau perusahaan? Wah, ini Kak Charlie sih. Ini perbankan dan perusahaan. Iya, sama ya. Yang pertama sih kita harus tahu ya, perusahaan atau budaya perusahaan yang mau kita masuki. Kalau kita katakan mau kita masuk ke dunia perbankan, tampilan saudara ya kalau bisa sejak dini harus menampilkan ya sosok yang rapi, good looking gitu loh. Itu yang pertama. Karena saya teman saya tuh, dia kalah di tes BI Bank Indonesia di tahap terakhir wawancara, hanya masalah tampilan. Peserta lainnya tampilan lebih meyakinkan daripada dia. Bukan hanya masalah ilmu. Itu yang pertama. Kalau masalah pengetahuan ya itu tergantung teman-teman ya. Saya kalau bisa sih menceritakan sih dari perspektif yang beda gitu ya. Jadi yang pertama, tampilan teman-teman itu elegan, itu rapi, itu bukan hanya berbicara
kita berpakaian mahal ya, tapi bagaimana sih kita dengan pakaian yang kita punya, kita layak, elegan, dan orang yang melihat kita senang melihat kita gitu loh. Artinya kan good looking. Yang kedua itu kita harus talk aktif gitu loh. Kita harus aktif. Dengan arti kata lain, kita nggak memotong pembicaraan orang, bukan. Tapi talk aktif adalah kita dalam setiap forum diskusi atau ketika kita diajak dalam satu diskusi, kalau bisa kita memberikan pendapat gitu loh. Bukan secara ngotot, tapi kita harus aktif. Oke. Yang ketiga, kita harus confidence. Percaya Yang diri. keempat, yes, percaya diri itu harus. Apalagi teman-teman kan sekarang kan milenial ya, generasi milenial itu pemikirannya cemerlang gitu ya kan. Itu harus. Confidence dan harus punya inovasi. Itu mungkin yang dari saya sih. Kalau misalkan dari Mbak Osin sama Mbak Helen ada tambahan, nggak apa-apa, ditambahin. Silakan, Kak. Kalau dari aku, waktu aku pernah ngelamar LPPI, skill itu pertama harus kayak diskusi. Jadi kayak dalam tahap aku ngelamar di LPPI itu kan macam-macam ya. Proses tesnya ada psikotes, terus ada bahasa Inggris, terus ada kelas diskusi sama negosiasi. Itu semuanya kita mempelajari karena kita tuh terus nyoba ngelamar kerja di mana-mana. Jadi itu membuat kita jadi kayak bisa untuk mengatasi tes-tes yang pernah kita lakukan. Jadi sebenarnya kita tes bukan ngerasa kayak kita gagal nih di kantor sebelumnya nggak bisa masuk, tapi sebenarnya itu adalah tahap-tahap kita belajar untuk bisa lolos di tahap-tahap tes di tempat kerja lain. Jadi misalnya kita pernah dapat tes kayak tes Kraepelin, tes Pauling, itu kan tes-tes kayak ngisi-ngisi angka, kecepatan, segala macam. Nah itu sebenarnya nggak pada saat itu aku langsung bisa untuk langsung lolos di ODP, di LPP, segala macam. Nah, skill itu yang kita dapat pada saat kita tuh ngelamar kerja di mana-mana. Nah, jangan ngerasa tes-tes itu tuh membuat kita gagal. Nah, sebenarnya itu adalah suatu pembelajaran kita untuk kita bisa nyoba lagi. For info, aku tuh sebelum di ODP 2, angkatan 2 LPP, aku tuh pernah gagal di ODP LPP tuh yang angkatan pertama. Aku pernah coba dan itu tuh aku gagal. Terus ternyata pas tahun berikutnya aku coba lagi dan aku bisa masuk karena aku mempelajari proses-proses tes pada saat aku gagal di tahap sebelumnya gitu. Belajar berdasarkan pengalaman ya, Kak ya? Iya. Kalau dari Kak Helen gimana, Kak? Kalau dari aku sih, untuk di perusahaan sekarang ini kan pertama kali aku cari tahu dulu infonya. Kira-kira perusahaan ini tuh concern-nya tuh di apa sih, seperti apa sih. Misalnya kalau di kantor aku tuh, kalau sehari-hari bahasanya komunikasi dengan bahasa Indonesia, tapi ada beberapa meeting yang membutuhkan, misalnya kita akan ketemu dengan orang Korea, misalnya atau dengan Singapura, ada beberapa vendor yang memang berasal dari negara lain, di mana kita juga harus dituntut bisa berbahasa Inggris. Maka pada saat aku mendaftarkan CV ke perusahaan aku yang sekarang, otomatis aku harus ikut tes TOEFL dan aku melampirkannya seperti itu. Nah, dan kalau di kantor aku ini kan sebenarnya banyak tahapannya. Yang pertama dimulai dari kita kasih CV, terus habis itu ada tes kemampuan dasar kayak matematika, logika dan lain sebagainya. Terus untuk yang tes kedua adalah tes psikologi. Ini tes yang paling menjebak menurut aku karena benar-benar kejiwaan kita sih yang dinilai. Terus yang ketiga baru tes wawancara. Nah, jadi aku sih perlengkapin diriku dengan TOEFL dulu aja gitu, sama berbekal dengan kayak pengalaman organisasi di kuliah, di kampus, seperti itu. Karena mungkin kalau bisnis representatif itu kan pada dasarnya nanti kita akan mempelajari lagi. Tapi basic utamanya adalah bisa bahasa Inggris dulu deh, gitu. Oke. Itu dari Kak Helen ya. Nih, Kak Risna udah nyatet nih. Kak Kori juga nih udah nyatet nih apa aja yang diperlukan ya untuk ini tadi. Oke. Karena itu tadi pertanyaan terakhir dari para partisipan, sekarang aku mau Kak Osin, Kak Charlie, sama Kak Helen kasih pesan dong Kak buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi kuliah di jurusan hukum, atau teman-teman yang menjadikan jurusan hukum sebagai pilihan nih, jadi akan masuk ke jurusan hukum. Oke. Mungkin dari aku dulu ya. Kalau pengalaman aku di
dikasih tahu sama dosen aku adalah selesaikan dulu kuliahnya, fokus aja dulu sampai tugas akhir selesai, sampai wisuda dan nikmati masa istirahat kalian. Pada saat itu nanti baru kalian mulai berpikir ke depannya mau bekerja seperti apa, mau ngambil jalan apa. Pokoknya intinya sih sebenarnya kita nggak usah kayak aduh nanti aku cari kerja nggak ya, aku nanti dapat kerja nggak ya. Itu yang penting tuntasin dulu tugas akhirnya, selesaikan dulu apa langkah-langkah yang harus kamu selesaikan pada saat kamu selesai kuliah, baru nanti belajar untuk mencari kerja dan mendapatkan pengalaman dari setiap tes kerja yang kamu lakukan atau dijalanin. Kalau aku dari aku kayak gitu. Dan kedua, ketika kamu merasa bahwa itu bukan jalanmu, kayak misalnya kayak aku nih, aku tes PNS aja juga kayaknya belum rezeki. Misalnya aku masuk yang diterima 3, aku nomor 4, terus habis itu aku tes kerja juga ternyata beda-beda langkahnya. Itu jangan pernah menyerah, jangan pernah kalah sama keadaan. Percayalah bahwa jalan Tuhan itu pasti yang terbaik yang kita juga nggak pernah tahu. Mungkin menurut kita kecewa, tapi itu biasanya punya makna di belakangnya. Terus kalau katanya sih do the best and let the God do the rest gitu. Okay, do the best and let the God do the rest. That was beautiful. Oke, kalau Kak Charlie? Mungkin dari Mbak Helen aja dulu kali ya. Oke, silakan Kak Helen. Komplit nanti kan. Kalau dari aku sih, menurut aku kita jangan takut mencoba sesuatu hal yang baru, jangan juga minder atau jangan takut bermimpi besar. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Pasti suatu saat nanti kita akan bisa menemukan di mana passion kita gitu. Itu aja sih dari aku. Kalau dari Kak Charlie? Ya mungkin yang bisa aku tambahin sih satu, sebagai anak hukum sih kalau bisa kita bukan menghafal ya. Itu yang pertama. Buat apa kita? Zaman sekarang bukan menghafal, karena kan kita sudah punya internet Google ya. Apapun, everything kita bisa segala sesuatu bisa kita ketahui di internet gitu ya. Nah, kalau bisa sih sebagai anak hukum, kalau bisa kita persiapkan ya di dunia pekerjaan itu nantinya adalah harus bisa mengasah, yang pertamanya adalah logika hukum. Kalau bisa ya, karena itu saya sekarang ini pun yang tidak berkaitan dengan hukum tetap menggunakan logika hukum. Ya kan, supaya pekerjaan kita tidak tersangkut dengan kasus hukum, itu pastinya. Legal reasoning itu harus, logika hukum harus ada. Kita bukan penghafal, ya kalau bisa itu dikuatkan, bahasa Inggris dan juga penggunaan nalar ya. Karena kan nanti pasti di sendi-sendi kehidupan maupun pekerjaan kita pasti nanti ada sendi-sendi berkaitan mengenai hukum. Nah, kemudian yang terakhir ya, kalau bisa kita menjadi teman-teman yang generasi milenial yang memiliki inovasi atau ide-ide baru gitu yang kreatif, confidence, dan punya prinsip serta integritas gitu sih. Dan satu lagi harus yang berpikiran cerdik seperti itu ya. Kita harus cerdik seperti ular, tapi hati kita harus seperti hati merpati yang lembut seperti itu. Mungkin sedikit banyaknya itu yang dari saya. Sukses dan semangat buat kita semua. Ya. Jangan pernah berhenti belajar. Benar. Jangan pernah takut bermimpi besar, temukan passion, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah, karena Tuhan telah menyiapkan jalan bagi mereka semua yang berusaha dan bekerja keras. Kurang lebih begitu ya, Kak ya? Oke. Karena kita sudah sampai di akhir acara, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih banyak kepada narasumber-narasumber kita yang luar biasa, yang sudah memberikan pengalamannya, biar kita bisa sama-sama belajar di sini. Aku sebagai moderator, sebagai host, meminta maaf apabila ada salah kata dan atau perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di Cerdas berikutnya.